Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. 3. Mendidik manusia bertindak suci dan jujur, dalam mencapai nafsu budi dan pekerti menuju kepada kaluhuran dan keutamaan, guna bekal hidup bermasyarakat luas di alam dunia serta di alam langgeng atau abadi. Karenanya Sabta Dharma mendidik warga-warganya untuk menjadikan ksatria utama, yang selalu bersikap santun serta berbudi bawa leksana, berwatak kasih sayang, gemar menolong terhadap sesama umat yang sedang menderita kegelapan. Juga mendidik dapatnya hidup dengan kekuatannya sendiri. Sepiing pamrih rameing gawe, dimanapun berada, serta kepada siapapun, selalu bersinar laksana surya. Bagi warga Sabta Dharma isinya wewarah 7 wajib dimengerti, dihayati serta dilaksanakan dengan kesungguhan dan didharmakan kepada sesama umat. Renungan, pertanyaan dan jawaban, dari kandungan isi wewarah. Tujuan utama pendidikan Sabta Dharma adalah membentuk manusia suci dan jujur yang mampu menyelaraskan nafsu, budi dan pakarti, sehingga tindakannya selalu didasari oleh nilai-nilai luhur. Pendidikan ini membina individu menjadi satria utama yang memiliki keberanian, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama, serta siap hidup bermasyarakat dengan baik. Selain itu, Sabta Dharma juga mempersiapkan warganya untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di alam langgeng, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Pendidikan Sabta Dharma menekankan pentingnya mewujudkan budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tercermin dalam prinsip berbudi bawa laksono. Ajaran ini juga mendorong penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, di mana individu diharapkan mampu bekerja tanpa pamrih, saling membantu, dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Selain itu, Sabta Dharma juga menginspirasi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan menjadi teladan bagi orang lain dengan memancarkan aura positif, sebagaimana tercermin dalam prinsip bersinar laksana surya. Penerapan nilai-nilai Sabta Dharma dalam kehidupan sehari-hari dilakukan melalui berbagai cara. 7 wewarah utama menjadi pedoman hidup yang dijalankan melalui pelaksanaan ritual-ritual seperti sujud dan hening. Pendidikan formal dan non-formal juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai ini pada generasi muda. Selain itu, kegiatan gotong royong dan sosial lainnya menjadi sarana untuk mempraktikkan nilai-nilai kemasyarakatan yang diajarkan dalam Sabta Dharma. Implementasi nilai-nilai ini secara konsisten dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, individu yang berkarakter kuat, serta mendorong pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 1. Bagaimanakah cara Sabta Dharma mendidik warganya agar dapat bertindak suci dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat dalam mencapai nafsu, budi, dan pakarti menuju keluhuran dan keutamaan sebagai bekal hidupnya di dunia dan di alam langgeng? Sabta Dharma adalah wahyu, artinya wahyu adalah cahaya atau nur. Juga disebut nur cahaya, yaitu pribadi manusia. Arti kata pribadi dalam bahasa Jawa adalah piyambak yang artinya sendirian. Jelasnya, yang sendiri inilah hidupmu ya tuntunanmu, yang menggembalakan ke-11 elemen dirimu. Karena dalam Sabta Dharma yang ada hanya warga dan tuntunan, sehingga Sabta Dharma identik dengan tuntunan pribadi yang mendidik warganya. Warga tersebut identik juga dengan ke-11 elemen diri manusia. Sehingga ringkasnya kalimat, sang pribadi mendidik dirinya yang terdiri 11 saudara untuk bersikap suci atau ikhlas dan jujur apa adanya. Sepiing pamrih rameing gawe. Artinya, mendarmakan wewarah 7 Sabta Dharma atau 7 Dharma yang menyatu menjadi Sak Dharma atau satu Dharma. Konsep pribadi di dalam Sabta Dharma dikenal dengan Hyang Maha Suci. Pribadi ini merupakan inti dari ajaran ini. Pribadi sering diibaratkan sebagai cahaya atau nur yang menjadi petunjuk dan penuntun bagi setiap individu dalam mencapai kesempurnaan. Dalam pandangan Sabta Dharma, setiap individu memiliki 11 elemen diri yang disebut saudara, menjadi 12 elemen diri bersama dengan pribadi atau Hyang Maha Suci manusia yang saling terkait. Meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Untuk mencapai kesempurnaan, individu perlu mengintegrasikan dan menyeimbangkan seluruh elemen tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dalam Sabta Dharma lebih menekankan pada pendidikan diri sendiri, di mana setiap individu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyempurnakan potensi yang dimilikinya.
Untuk mendidik warga agar bertindak suci dan jujur, Sabta Dharma mengajarkan pentingnya menghayati dan mendarmakan 7 wewarah dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini akan membentuk karakter yang luhur secara bertahap. Selain itu, introspeksi diri secara rutin akan membantu seseorang mengenali dan memperbaiki kekurangan diri. Dengan berlatih kesabaran, individu dapat mengendalikan emosi negatif dan pikiran yang tidak konstruktif. Melalui tindakan membantu sesama, rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain dapat tumbuh. Terakhir, menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama makhluk hidup adalah bagian integral dari upaya mencapai kesucian dan kejujuran. Dalam ajaran Sabta Dharma, manusia memiliki 3 aspek utama: nafsu, budi, dan pakarti. Nafsu adalah seperti hidupnya tumbuhan, dorongan alami yang ada pada setiap individu dan perlu dikelola dengan bijaksana. Nafsu dan budi adalah seperti hidupnya hewan, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk secara sempurna. Dengan adanya budi inilah yang menjadi pedoman bagi hewan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Berbeda dengan manusia yang dilengkapi dengan nafsu, budi dan pakarti, sehingga manusia memiliki kesadaran dan mampu introspeksi dan mengendalikan dirinya sendiri lebih sempurna. Sehingga manusia mampu mendidik dan melatih dirinya sendiri mencapai nafsu, budi dan pakarti yang luhur, sebagai perilaku nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan dalam bahasa yang lebih umum menyampaikan bahwa dalam ajaran Sabta Dharma, manusia memiliki 3 aspek utama: nafsu, budi, dan pakarti. Nafsu adalah dorongan alami yang ada pada setiap individu, ibarat kehidupan tumbuhan. Budi, di sisi lain, adalah hati nurani untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun, budi pada hewan belum sesempurna budi manusia. Manusia, sebagai makhluk yang lebih sempurna, dilengkapi dengan ketiga aspek ini. Dengan adanya budi, manusia mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Pakarti, sebagai hasil dari budi yang luhur, adalah perilaku nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan manusia terletak pada kemampuannya untuk mendidik dan melatih dirinya sendiri agar nafsu, budi, dan pakarti mencapai keselarasan yang ideal. Tujuan akhir dari pendidikan Sabta Dharma adalah mencapai kesempurnaan diri, yaitu menyatukan seluruh elemen diri menjadi satu kesatuan yang harmonis. Melalui pencapaian kesempurnaan ini, individu tidak hanya memperoleh kebahagiaan duniawi, namun juga membuka pintu menuju kebahagiaan di alam langgeng. Individu yang telah mencapai kesucian dan kejujuran akan menjadi pilar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera, serta mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial. Pendekatan Sabta Dharma yang unik, dengan menjadikan pribadi sebagai pusat pendidikan dan menekankan pentingnya mengintegrasikan ke-12 elemen diri, menawarkan perspektif yang mendalam tentang pengembangan diri manusia. 2. Dan bagaimana mendidik warga-warganya untuk menjadi satria utama yang selalu bersikap santun, berbudi bawa laksana, berwatak pengasih dan penyayang, suka menolong terhadap penderita kegelapan. Jawaban pertanyaan sebelumnya di atas, diulang dan disambung ke 11 elemen diri yang dituntun sang penggembala. Di saat dia telah lulut manut atau jinak untuk dibentuk watak satria utama berbudi bawa laksana. Dituntun sebagai pengasih dan penyayang, suka menolong siapa saja yang sedang menderita kegelapan. Semua itu dilaksanakan dengan jujur dan ikhlas karena merasa hanya sak dermang lakoni, karena yang menggerakkan adalah sang cahaya atau hidup manusia. Proses membentuk satria utama dalam Sabta Dharma melibatkan penundukan 11 elemen diri atau saudara pribadi yang ibarat kuda liar. Melalui bimbingan kesadaran diri yang lebih tinggi, atau yang sering disebut sebagai sang penggembala, elemen-elemen ini diarahkan menuju kesempurnaan. Latihan spiritual yang konsisten, seperti hening dan sujud, serta teladan dari para guru spiritual, menjadi kunci dalam perjalanan ini. Seorang satria utama memiliki karakteristik seperti santun, berbudi luhur, pengasih, penyayang, suka menolong, jujur, dan ikhlas. Nilai-nilai ini tercermin dalam tindakan sehari-hari, seperti aktif dalam gotong royong, menjaga lingkungan, memperjuangkan kebenaran, dan menjadi teladan bagi orang lain.
Kehadiran satria utama dalam masyarakat akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Konsep satria utama dalam Sabta Dharma merupakan cita-cita luhur yang dapat dicapai oleh setiap individu melalui proses pendidikan dan latihan spiritual yang konsisten. Ajaran Sabta Dharma memberikan panduan yang jelas tentang cara mengasah diri dan menyelaraskan 11 elemen dalam diri untuk mencapai kesempurnaan. Nilai, Yusak Dharma, yang melekat pada seorang satria utama menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban terhadap sesama dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Sabta Dharma tidak hanya membentuk individu yang unggul, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. 3. Bagaimana cara hidup dengan kekuatan diri sendiri serta mendarmakan wewarah 7 dan selalu bersinar laksana surya? Berdasar pengertian uraian di atas nomor 1 nomor 2 artinya, hidup dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak pernah ragu atau percaya diri tetapi tetap tahu diri. Sehingga tidak pernah menunggu pertolongan sesama manusia. Karena tahu dan sadar bahwa Allah selalu menjamin segala kebutuhan hidup sepantasnya serta hidupnya selalu ceria atau padang sehingga menjadikan pepadang terhadap sekitarnya yang sedang dilanda kegelapan atau gelap hati nuraninya. Hidup dengan kekuatan diri sendiri, di dalam Sabta Dharma bukanlah isolasi diri. Konsep ini menekankan pada kemandirian, keyakinan diri, dan pengembangan potensi diri secara maksimal. Ini berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri, bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, serta memiliki keyakinan untuk mengatasi segala tantangan. Namun, kemandirian ini tidak bertentangan dengan keterhubungan dengan Hyang Maha Kuasa, yang dianggap sebagai sumber segala kekuatan dan kemampuan. Untuk mengimplementasikannya, kita perlu mengenal diri sendiri melalui kaweningan diri dan introspeksi, menetapkan tujuan hidup yang jelas, dan terus belajar serta mengembangkan diri. Membangun kepercayaan diri, membantu sesama, menjalin hubungan sosial yang positif, serta mendarmakan 7 wewarah secara konsisten juga menjadi kunci untuk hidup dengan kekuatan diri sendiri. Hidup dengan kekuatan diri sendiri dalam ajaran Sabta Dharma tidak hanya tentang kemandirian individu, tetapi juga tentang kontribusi bagi sesama. Seseorang yang telah mencapai kemandirian akan memancarkan aura positif, menjadi seperti matahari yang menerangi kegelapan. Dengan memberikan contoh yang baik, berbagi pengetahuan, dan memberikan dukungan, individu tersebut berperan sebagai sumber inspirasi bagi orang lain. Konsep Sak Dharma semakin memperkuat hal ini, di mana individu tersebut merasa terpanggil untuk berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, hidup dengan kekuatan diri sendiri tidak hanya menjadi perjalanan spiritual pribadi, melainkan juga sebuah panggilan untuk menjadi berkah bagi kehidupan orang lain. Melalui penerapan nilai-nilai Sabta Dharma, kita dapat mencapai kemandirian yang sejati dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.